Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan lanjutkan yang hari Minggu ya. Jadi kalau saudara yang nggak mengikuti boleh nanti dengar di YouTube yang hari Minggu kemarin. Saya harus menuntaskan ini. Saudara masih ingat hari Minggu kemarin? Masih ingat? Iya, puji Tuhan. Rahasia perkenanan hati Tuhan. Ya, ini semua membahas tentang bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mempersembahkan, dan bagaimana cara kita ini melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara sekarang di topik syarat beribadah yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah hati yang takut akan Tuhan. Apa sih hati yang takut akan Tuhan? Ya kemarin sudah dibahas satu persatu. Yaitu hati-hati yang ikhlas, jangan membawa roti yang cemar ke atas mezbahku. Ya. Apa roti yang cemar saudara? Dengarkan di YouTube ya, hari Minggu kemarin ya. Dan korban yang tidak timpang dan sakit ya. Dan jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Artinya engkau membuat ibadah-ibadahmu, bahkan apa ya saudara, korban-korbanmu ya. Dikatakan di mezbah, itu artinya menjadi ukupan. Ya, kalau kita ini mempersembahkannya dengan tidak benar ya saudara. Dan dikatakan jangan membawa persembahanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi membawa persembahan yang berkenan di hati Tuhan yang mempunyai nilai-nilai ilahi. Nah saudara, nilai-nilai ilahi itu apa sih? Nilai-nilai kekal. Jadi salah satunya adalah nilai-nilai tentang bagaimana sebuah perubahan-perubahan hidup. Yaitu buah pertobatan. Saudara, itulah nilai ilahi. Kenapa dikatakan nilai ilahi saudara? Karena saudara, ketika kita ini menjadi pribadi yang berbalik dari semua yang jahat dan mengarah kepada kebenaran Tuhan, hati Tuhan, maka saudara perubahan-perubahan itu akan membuat kita menjadi serupa dengan pribadinya. Ya, bahkan ujungnya nanti Tuhan itu, ujungnya loh saudara ya, akan membuat kita tuh identik dengan pribadinya. Kan firman Tuhan bilang, hendaklah kau serupa dengan aku, sempurna. Hendaklah engkau sempurna sebab Bapamu adalah sempurna. Dan pada saat kita diciptakan Tuhan berkata gini, marilah kita ciptakan manusia segambar, serupa. Jadi sebenarnya kita ini jiplakannya, fotokopinya Tuhan. Ya, coba bilang kanan kirimu, kita ini gini-gini jiplakannya Tuhan, keren. Nah, jadi jangan sampai saudara nggak punya nilai ya. Yang kedua adalah hati yang menghormati Tuhan. Nah saudara, ini seringkali saudara banyak anak-anak Tuhan yang gak ngerti ya. Beribadah dengan sembarangan. Ya, sembarangannya bagaimana saudara? Ya tidak punya kedisiplinan ya. Di ruang ibadah semuanya sopan, rapi. Saudara ya lembut kata-katanya. Begitu keluar langsung saudara. Bumi gonjang-ganjing ya saudara ya. Bahkan saudara beribadah dengan sembarangan itu saudara orang yang tidak mengerti etika-etika dalam beribadah. Salah satunya contoh misalkan baju ya saudara. Mengenakan baju misalkan saudara ya. Lengannya nggak tahu kain kurang atau gimana saudara. Ini sangat mengganggu loh. Kalau ada orang-orang ibadah pakai you can see. Saya takutnya kalau lagi menyembah tuh saudara. Amoniaknya mengganggu kanan kiri. Itu kalau tidak ada pemandangan rumputnya saudara. Benar apa benar? Saya tanya itu sopan atau tidak? Tidak sopan. Tapi saudara pernah lihat yang pemandangan begitu enggak? Oh banyak. Mereka tuh nggak bisa membedakan mana waktunya ke pesta, pergi santai, ke mall, saudara ya, ke warung, atau ke gereja. Ya. Lebih parahnya lagi pakai sendal jepit saudara. Bukan perkara apa, itu semua itu nilai hidupmu. Kalau caramu seperti itu aja berarti kau nggak menghormati, berarti kau tuh meremehkan. Saya tanya kalau dia bertemu sama orang penting, apakah seperti itu stylenya? Tidak saudara. Ya. Bakal lebih parah yang lagi saudara, pakai celana pendek. Saudara, ya
Ini loh saudara, etika-etikanya yang seringkali. Ya saudara. Saudara harus bisa membedakan ketika kau beribadah dengan kau ke mall, jangan disamakan. Ke mall bolehlah santai. Tapi yang namanya beribadah, masa kalah sama orang seberang saudara. Orang seberang tuh kalau beribadah benar-benar menghormati Tuhannya. Tapi anak-anak Tuhan begitu sembarangan. Nah saudara, itu ya. Dan saudara seringkali tidak punya sikap hati yang benar. Ya. Saudara sikap hati yang bagaimana saudara? Kalau sudah waktunya misalkan harus ngantri, lift. Di sini nggak ada, di Anta Beranta sana. Ya, nerombol, parkir gitu saudara, nggak sabaran. Tin. Nah. Saudara, kalau mau kita mengerti bahwa ibadah itu sebenarnya bukan hanya di gereja. Ibadah itu adalah tiap hari kehidupan kita. Ya, apapun aktivitas kita, semua itu sebetulnya sejujurnya nilainya ibadah. Karena apa? Satu, kita baik Tuhan, dua, ada Roh Kudus di dalam kita. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai nilai-nilai yang surgawi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saudara. Semua itu nilainya ibadah. Ya, dan saudara terkasih, kita akan masuk ke tentang waspadanya bagaimana hubungan suami istri. Apa hubungannya Bu? Ibadah dengan hubungan suami istri, saudara. Ini melambangkan Tuhan dan jemaatnya. Nah, saudara, kenapa harus suami istri? Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Yuk kita sama-sama buka, saudara. Malaiki pasal 2 ayat 13. Kita akan nanti membedah di sini saudara ya. Pokoknya sekarang ini semuanya dibedah saudara ya. Tidak tahu jahitan berapa. Oke, Malaiki 2 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ini artinya Tuhan yang berpaling dari persembahan kita dan tidak mau menerima persembahan kita. 14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kenapa Tuhan gak mau terima persembahan kita? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Saudara dikatakan, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Dari mana tidak setianya? Dikatakan yang atas tadi. Karena apa saudara? Engkau menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan tangisan dan rintihan. Rintihan siapa? Rintihan sang istri. Saudara, para pria-pria yang beristri, ya, jangan kau lukai hati istrimu. Karena ketika kau lukai hati istrimu, sama juga itu menyakitkan Tuhan. Nah saudara terkasih, ketika kau melukai hati istrimu, apapun itu alasannya saudara. Karena kepala keluarga itu, selain kepala keluarga, dia adalah imam, gembala. Imam itu yang memimpin di dalam kerohaniannya. Artinya imam itu harus dewasa. Gembala itu harus memberikan hidupnya, nyawanya bagi siapa? Dombanya. Saudara, mengapa Tuhan itu nggak suka? Ya, kalau misalkan istri sampai punya tangisan jeritan, saudara. Yang karena apa? Dikatakan suaminya apa? Engkau sudah tidak setia. Setia apa saudara? Gini loh bedanya. Kalau dulu pacaran, enggak minta apa-apa, dikasih apa-apa. Bahkan ditanya segalanya.
Saudara. Bahkan selalu yang menjadi prioritas untuk menyenangkan. Begitu sudah selesai juga visinya. Gak pernah ditanya apa-apa. Bahkan perkara-perkara kecil saja loh. Sudah makan, Ma? Kan saya percaya nih, kebanyakan yang tanya sudah makan itu istri apa suami? Istri. Ya Pak ya? Kenapa sih gak pernah suaminya yang tanya, Ma sudah makan? Halah Mimi kok nanya sudah makan. Jujur, suami-suami yang seperti itu coba angkat tangan dengan jujur. Enggak pernah tanya istrinya sudah makan apa belum. Cuma Jemi toh. Nah, di sini pengakuan dosa. Saudara, saya kasih tahu ya, ini Tuhan ungkapkan begitu dalam sekali. Kenapa seringkali suami istri ini ya susah sekali menerobos apapun dari Tuhan. Karena hatinya nggak pernah nyatu, saudara. Ya, perhatiannya, kasih sayang seringkali apa? Ada pemecah, ada pembelah, ada pemisah. Lawang firman Tuhan katakan 2 menjadi 1, itu kok tetap pisah piye toh, saudara. Saudara perhatikan ya, kalau udah suami istri ya hatinya nggak nyatu, apapun doa yang kita naikkan nggak akan ada mujizat. Bu, kalau istriku bawel cerewet nggak apa-apa, salibmu saudara. Loh kok gitu Bu, kok enggak adil? Ya memang. Loh kok laki-laki itu saudara apa? Laki-laki itu saudara tugasnya apa sih? Melindungi siapa? Istri. Memimpin istri. Saudara. Jadi apapun harus jadi pahlawan buat istrinya. Coba kalau nggak ada pemisah di tengah itu. Sudah gini Charlie. Ini percaya nggak percaya, nggak ada kebetulan ini. Loh, di mana-mana hujan rintik-rintik, air mengalir, saudara. Tambah dekat apa tambah jauh? Yang hujan turun lagi. Saudara terkasih, oh jadi terus ini lagu dunia. Nanti keyboardnya nggak kudus. Kok terbawa arus nih. Saudara terkasih, saudara ngerti nggak? Ketika suami istri itu tidak bisa menyatu di hatinya, disitulah celah roh perpecahan. Apanya yang pecah saudara? Semuanya nggak bisa jadi terobosan. Jadi nggak boleh, ya. Dan kalau misalkan yang di atas sudah pecah, di bawah berantakan. Ya Pak ya. Gak bisa, kita mau militan kayak apapun. Celahnya tuh banyak sekali. Karena apa? Di antara kita, di antara malaikat dan surga ada iblis di tengahnya. Yang siap mendakwa 24 jam dalam satu hari. Dan dia akan terus berkata sama Tuhan, kau lihat Tuhan, dia tidak bisa terima sesuatu. Nah jadi bagaimana saudara? Saudara terkasih, jangan pernah meremehkan yang namanya hati terpisah. Dan jangan bangga hanya karena engkau satu rumah, satu ranjang, dan kau merasa engkau sudah bersatu. Gak bisa. Yang namanya roh gak bisa dibohongin. Jadi bagaimana solusinya? Saudara, solusinya adalah mau tidak mau seorang pemimpin keluarga, seorang imam, gembala harus apa? Merendahkan diri. Di mana merendahkan diri? Di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan, menghadapi istriku ini kuncinya apa? Bukan kunci Inggris kata malaikat. Kuncinya adalah keteladanan dan kasih. Ya Pak ya, kalau kau nggak punya teladan, kalau kau nggak punya kasih, apa yang mau diomong? Gak bisa. Dan seorang imam, seorang kepala keluarga
itu harus punya kekuatan di firman lebih dari istrinya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, dia ini imam. Tapi bagaimana Bu kalau istri jauh lebih rohani daripada suaminya? Pengecualian. Ya, kayak Pak Frans, istrinya lebih rohani. Ya sudah, mau nggak mau, takdir memang kejam. Enggak sih, saudara, banyak kok istri-istri yang jauh lebih rohani dari suaminya. Tapi di situ tujuan Tuhan adalah disitulah istri-istri punya pengabdian yang jauh lebih. Karena apa? Mau nggak mau dia sebagai istri juga sebagai imam. Ya, dia melakukan sebuah tanggung jawab. Kalau Tuhan izinkan itu berarti istrinya itu jauh lebih kuat dari suaminya. Nah, kembali lagi saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Sang suami, sang kepala keluarga, sang pemimpin, sang imam, sang gembala harus lebih mencari wajah Tuhan. Kan ada bagian-bagian yang dia nggak bisa melakukannya kalau tidak perkara pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan, yang mendewasakan. Supaya apa? Supaya doa-doa kita tidak saudara terhalang begitu panjang. Dan bagian daripada istri apa? Makanya bersyukur kalau istrinya juga saudara tingkat kerohaniannya sejajar. Makanya firman Tuhan bilang, jangan mencari pasangan yang tidak sepadan. Tapi Jamie sama Sally ini puji Tuhan sepadan. Jadi Jamie, puji Tuhan, tidak terlalu berat. Nah saudara, ketika hati tidak menyatu, saudara, coba cek. Dalam sehari tidak pernah tidak cekcok. Selalu akan terus cekcok. Karena apa? Ada celah-celah. Ya Pak ya. Sebetulnya di kondisi seperti itu juga, ini bukan perkara Jamie dan Sally. Ada beberapa di sini saudara. Jadi makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kau teringat sesuatu akan saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan kenapa seperti itu? Karena Tuhan gak mau ketika kau datang kepada Tuhan, kau tidak membereskannya. Kenapa? Tuhan gak mau kita rugi saudara. Jadi ketika kita tidak membereskannya, itu sama ketika kita datang kepada Tuhan dan ada portal yang sangat kuat. Jadi percuma kamu berdoa, percuma kamu lakukan, gak bisa. Nah, saudara, dan itu akan menjadi kemandulan atas kita. Nah, saudara terkasih, pertama ketika ada celah-celah perpecahan di dalam keluarga, maka saudara sepanjang hari ini pasti minimal walaupun tidak terucap pasti saling membeku, diam-diaman. Aku di sini, engkau di sana, sama saja. Ini alumni penyanyi yang ini saudara. Saya tanya, hati enak enggak? Lah kok dipertahankan? Nah ini gengsi, pinter. Aduh, saya kalau gini ya saudara ya, setiap kali mengingat kebaikan Tuhan yang memampukan saya selalu, Tuhan terima kasih. Saya ini punya sifat gini loh, kalau ada sesuatu, yang enggak diberes saya paling enggak suka. Kalau ada sesuatu tuh cepat bereskan. Kalau enggak, saya enggak bisa. Suruh diem-dieman, tenang-tenangan, santai, bahkan cekik-cekik enggak bisa saudara. Harus dibereskan. Karena apa? Kalau tidak, itu jadi celah, jadi kebocoran, jadi peluang iblis untuk apa? Melepaskan semua kejahatan demi kejahatan yang sampai ujungnya saudara ya. Kita bukannya celahnya sedikit, tiba-tiba robeknya besar. Itu akan jadi banyak kebocoran demi kebocoran. Dan saudara tahu nggak efeknya? Impartasi ke anak-anak. Nanti efeknya ke anak apa? Pemberontakan. Jangan harap anak-anakmu mau taat. Jangan harap anak-anakmu mau tunduk. Jangan harap anak-anakmu takut Tuhan. Enggak. Karena apa?
roh perpecahan, roh pemberontakan sudah kau impartasikan secara tidak langsung. Bahkan saudara, yang lebih ngeri itu kalau anak-anak tuh tidak terlihat berontak secara mulut, tapi sikap yang gini. Nggak mau dengar, cuek. Ini parah saudara. Nah, saudara terkasih, bahayanya ketika suami istri tidak saling menyatu. Rumah tangga itu biasa saudara, saling tergesek dan menggesek. Untuk apa? Untuk menjadi satu. Tadinya itu seperti baja, tebalnya segini. Digesek, lama-lama tipis saudara ya. Tipis baru bisa menyatu. Lek tebal pada tebal atos mbak atos, mana bisa menyatu? Tidak bisa. Nah, saya ini punya kebiasaan kalau ada apapun masalah dengan suami, saya yang harus ngalah. Enak nggak enak, suka nggak enak, suka nggak suka, pokoknya saya harus datang. Karena apa? Saya yang jauh lebih rohani. Saya juga istri. Dan saya harus menunjukkan bahwa saya punya nilai-nilai firman Tuhan. Dan istri itu memang identiknya tuh pengabdian. Kalau kita mengerti posisi kita, seorang istri adalah pengabdian. Seorang suami apa? Menjadi pemimpin, mengayomi, melindungi saudara. Nah saudara terkasih, selalu ujungnya saya kok yang ngalah. Jadi saudara terkasih dan suami saya itu tahu, biarin aja. Dia betah saudara, mau sampai 7 Masehi pasti betah. Saya yang enggak tahan. Tapi apakah itu kebetulan? Tidak. Semua sudah rancangan Tuhan, sudah settingan Tuhan. Apa Tuhan jahat? Tidak jahat. Karena Tuhan tahu saya butuh untuk apa? Terus dilembutkan sampai enggak punya harga apapun selain harga apa? Pengabdian. Justru saya ini yang sangat memanjakan suami. Kenapa saudara? Karena saya paham, saya jauh lebih mengerti. Saya jauh lebih dewasa rohaninya. Yang lebih ngerti, yang lebih tahu, yang lebih dewasa, itulah yang wajib dan harus membimbing, mengarahkan. Jangan di wong, wis toh, tambah gak perlu tambah hilang. Kalau dia diem, saudara, terus saya diam, tinggal tunggu kapan hilangnya saudara ya. Jadi itu puji Tuhan saya itu orang yang gak suka berlama-lama. Semarah apapun, sekesal apapun, paling saya buang sampahnya dulu dan saya bereskan dan saya bilang, Tuhan saya tahu kok saya harus gimana. Dan saya akan datang dan saya akan bicara dengan baik, bahkan peluk, cium saudara. Walaupun yang ku peluk juga dingin-dingin amat gitu saudara. Tapi buat saya, it's okay Tuhan. Karena apa? Saya lihat begini, saya sedang berhadapan dengan rohnya, bukan jiwanya. Nah, saudara terkasih, jadi bagian Sally bagaimana? Kalau ada yang seperti ini, suami tidak terlalu ngerti gitu ya. Padahal waktu pacaran 1000% ngertinya saudara. Begitu sudah kawin dan punya anak 2, anak 3, rada-rada amnesia ngertinya. Yang satu nunggu kapan aku disentuh. Kapan aku ditanya kau sudah makan ma? Ma kamu perlu apa? Saudara. Tapi saudara, kalau kita sebagai wanita cuma nunggu seperti itu sampai lebaran monyet nggak bakalan. Ya Pak ya. Lah kan ya kan daripada ruginya nggak jelas kapan selesainya kan mendingan duduk diam di sebelahnya bilang yang jujur.
apa? Kamu tuh loh kok nggak pernah sih tanya-tanya, sudah makan kayak apa? Terus suaminya bilang gini, kamu lah kayak anak kecil, tambah mau angkel gitu saudara. Seorang wanita harus punya roh yang lemah lembut, cerdik dan harus pandai merayu suaminya. Nggak usah gengsi, itu suamimu bukan gondoruo. Bukan suami tetangga. Kalau kau tidak pandai merayu suamimu ya, itu kau juga tidak bisa menyembuhkan jiwanya yang beku. Beku tak Jamie? Hah? Tidak tahu. Aduh, berapa tahun kawin? Ya, coba sekarang saudara, ini semua dikesampingkan. Sekarang coba pikirkan apa yang saya bicara. Kalau suami istri, sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Mama, ya papa. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku. Oh. Saya tanya, hatimu adem, senang, bahagia atau enggak? Saya tanya, Tuhan senang enggak? Gampang enggak Tuhan berkati kita kalau kayak gitu? Faktanya, kenapa angel? Nah, 2 kali, gengsi. Bisa enggak sih suami istri saling melayani? Jangan cuma bisa pelayanan di gereja atau melayani di luar gereja. Tapi begitu di rumah, saudara, semua kayak polisi dan hakim. Pelayanan yang sejati ketika kau justru di rumah. Saling melayani. Tidak usah tunggu-tungguan. Itu yang dinamakan ibadahmu yang sejati. Dan coba ketika kau lakukan itu senantiasa di hatimu, saudara ya. Tuhan yang enggak akan tahan saudara. Bukan karena saudara keluarga cemara. Pokoknya ya kalau suami istri itu ya, nyatu rohnya enak. Aduh saudara, liatan. Surga itu enggak usah jauh-jauh. Malah surga yang nyanyi nanti. Aku tak biasa bila tak memberkati engkau. Aku tak biasa bila ku tak memberi semuanya. Aku tak biasa bila tak menikmati engkau. Aku tak biasa bila tak pernah mencium kalian. Aku tak biasa. Artinya surga gak mau sampai kehilangan melihat pemandangan yang saling mencium, yang saling mengasihi. Dan itu harus menjadi gaya hidup di dalam rumah tangga. Saya ini jujur ya, kalau lihat suami istri sama-sama gereja, sama-sama pelayanan. Wah, di roh saya itu deng deng dereng. Kumat maneh dereng dereng. Kenapa? Itu seperti pengantin yang selalu berjalan dihiasi dengan kebahagiaan. Bahkan rumput-rumput di padang pun apa? Menari-nari. Aduh, Protestantis gak tahan rasanya. Ampun Mbok, kapan Mbok gitu ya. Padahal ya kalau suami itu saling mau mengalah aja, saling mau rendah hati aja saudara ya. Saling aja sudahlah, kalau kamu merendahkan diri kamu gak rugi kok. Malah dicintai Tuhan, disayangi Tuhan, jadi spesial sama Tuhan. Duh, gak ada ruginya saudara. Tapi Mbok kenapa? Nah itu tadi, gengsi kulaan di mana gak ngerti saya saudara. Saudara tahu gak? Ada pintu rahasia Tuhan di dalam rumah tangga.
Ini salah satunya. Kalau kau ingin melihat open heaven, heaven realm dalam rumah tanggamu, ini lo lakukan. Gampang apa enggak saudara? Simple enggak? Ojo ngomong tok. Kalau satunya beku, jangan ikut beku saudara. Satunya muaran, jok tambah melok kumat, kesetrum. Saling melengkapi, apalagi kalau dua-duanya waras. Bagus. Saudara, kalau orang ya saling menyatu nih suami istri. Doa itu cuma gini loh. Pak, kamu pengen apa? Aku pengen ini, aku juga sama. Saudara, cuma pegang tangan suami istri. Gak usah ngucap sama di hadapan Tuhan. Batin tok ya saudara. Nanti lihatan. Ayo praktek. Jangan gak praktek. Batin tok. Tuhan, kerinduan kami menyatu seperti ini Tuhan. Kami punya pengharapan dalam hatimu saja. Tuhan itu gak tahan kalau melihat pribadi-pribadi yang menyatu. Makanya firman Tuhan bilang gini, 2-3 orang. Kenapa kok 2-3 orang? 2 itu suami istri, 3 itu ndoke. Alias anak. Minimal ada anak 1. Itu akan luar biasa. Surga itu enggak tunggu nanti. Sekarang juga kau bisa menciptakan surga. Dan lagi gini loh saudara, apa enaknya sih? Kalau terus mempertahankan ego masing-masing. Capek loh saudara, betul enggak? Tubuh jiwa ini capek setengah mati. Bu, iya ayo. Ya, nanti pulang di rumah masing-masing sebelum tidur. Bikin komitmen suami istri. Mulai sekarang kita enggak mau rugi ya Ma. Iya Pak, kok gobloknya kita berpuluhan tahun ya Pak. Sebelum tidur, suami peluk cium istrimu. Istri juga bilang, Pak, Tuhan berkati ya, besok bawa gangdo yang banyak. Yo, motivasi namanya. Saudara, saya ini ngomong saya sendiri tiap hari sekarang latihan senyum. Serius, saya ini sekarang melatih diri untuk saya memaksakan saya harus senyum. Hati yang gembira adalah obat. Bukan penyakit saudara, semua segala obat. Nek auramu enak, berkatmu yo enak, perkenan Tuhan ya enak, semuanya enak. Saya ini yang paling dekat itu sama Maria. Kamar saya dengan Maria kebetulan bertetanggaan. Jadi kalau saya mau cari connecting langsung ke seberang saudara. Ke sebelah, ngobrol, saling. Nanti kalau misalkan jam kantor siang, ada yang paling pojok kamarnya saudara, agak jauhan dikit. Cari Ike. Kenapa saudara? Saya ini sekarang sadar. Saya harus membangun sebuah connecting di dalam keluarga. Harus lebih dan lebih dan lebih. Ya. Saudara juga begitu, ayo bangun chemistry-mu. Jangan cuma mikir diri sendiri, jangan cuma nyepi dengan Tuhan. Ayo, siapa keluargamu yang bisa diajak ngobrol? Ayo ngobrol, kongko saudara. Padahal enak loh ke kamar Maria, selalu ada banyak makanan. Ke kamar center class paling enak saudara. Yami, mau es krim? Waduh enak saudara. Nah, saudara terkasih, kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya dinasihati sama Maria. Oh iya. Penasihat ajaib saudara. Tapi area yang di atas semua itu gini loh. Ketika kita jadi orang yang saling terbuka, saling ngobrol, itu enak sekali. Kita tuh bebannya nggak berat dipikul sendiri. Saudara, jangan suka nggak punya connecting dengan keluarga saudara. Saya ini paling gak tahan kalau suami istri diem-dieman. Padahal saya ini orang yang berat bicara, saya ini gak gampang ngomong saudara. Suami saya juga tipikal yang sama. Dia dingin, saya berat lidah. Lah ini tumbuh ketemu tutup saudara. Tapi karena Tuhan,
Ya mau nggak mau saya akan jadi berubah. Ya, kalau suami saya lagi malas bicara ya saya akan terus, kayak kemarin saya terus di ruang tamu saya nungguin gitu, padahal nggak ngomong apa-apa gitu. Nah saudara, nanti kalau sudah suasana enak gini-gini, saya bilang, papi saya balik kamar lagi ya. Ya, selalu saya pamit. Selalu saya pamit, nggak kayak Jamie, moro-moro hilang. Ayo, siapa suami yang kayak gitu suka-suka? Nggak pernah, mah aku tak kesini dulu ya. Loh, doa ya tahu toh Bu. Tapi kalau dipamit itu kan beda saudara. Tanya sama Sherly, beda tuh Sherly. Oh Jamie langka pamit. Istri itu ya, kalau apa-apa itu, mah aku gini dulu ya. Senang pasti Sherly ya. Demikian juga istri. Kalau mau apa-apa, Pak, bahkan makan aja kalau dia udah makan, saya mau makan. Pak, harus makan. Pi sudah makan? Sudah. Aku makan dulu ya Pi? Iya. Kalau suami saya itu senangnya di mall saudara. Padahal saya ini, dia lebih tua 10 tahun dari saya. Tapi saya jadi babysitternya, enggak apa-apa. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Karena kebanyakan orang gini, melayani dengan empat. Bukan melayani mengasihi, melayani tok. Jadi ini 4 sini nih ya saudara. Tapi ketika saya ini memutuskan untuk sesuatu jauh lebih baik, saya merasakan Tuhan itu jauh lebih nikmat di hidup saya. Jadi sebetulnya kita nggak dirugikan kok saudara. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ada keluarga-keluarga kita yang ada perpecahan, coba koreksi. Semua pasti dari atas, nggak mungkin tiba-tiba mereka itu anak-anak kita jadi yang berantakan, nggak mungkin. Selalu dari akar pohon, nggak mungkin saudara. Minimal biarpun nggak pengkaroan saudara ya, minimal diem-dieman. Stupa di sana, stupa di sini. Penyembah siapa? Setan. Saudara terkasih, ayo belajar. Saling melayani, enggak usah gengsi. Kita ini 2 menjadi 1, layani. Kalau istrimu memang tidak dewasa rohaninya, perlu butuh untuk diterapi kesabarannya, bawelnya, cerewetnya, ya sudah. Jadilah pribadi yang melayani. Ya, saya percaya kok, biarpun duit sak gebok, nek ndak punya kasih yo garing. Ya Pak ya saudara. Apalagi nonok duwite, kerontang. Saudara tak kasih, orang hidup dalam kasih itu nikmat. Kita kalau datang ke Tuhan gak perlu stres. Karena apa? Hati sudah berdamai, gak ada masalah dengan apapun, dengan siapapun, gak usah ngomong cipun. Yuk sekarang saya minta suami semua berdiri di sini. Semua suami istri, semua suami istri. Semua suami istri. Kowe enggak usah tunggu di sana. Oke. Saling melihat pasangannya. Saling melihat pasangan. Ini kami serius ya. Agak ke sini Pak, agak ke sini. Ya, saling melihat pasangannya. Saudara, malam hari ini ada satu pintu rahasia yang akan Tuhan bukakan. Karena Tuhan itu memulihkan gak mungkin saudara kalau gak dari suami istri. Saudara kan ingin mengalami breakthrough, ingin mengalami sebuah pemulihan, ingin mengalami yang namanya terobosan-terobosan. Nah itu harus dimulai dari suami istri. Yuk saling melihat istrinya, jangan ketawa. Iya Bu, kalau nggak gini nggak pernah ketawa lihat pasanganku. Ya selama ini gimana? Bekuai. Ya. Nah sekarang
Suami katakan dulu, pegang tangan istrinya. Ya. Selama ini kalau misalkan ya suami merasa engkau seringkali beku, seringkali kau rada cuek, bahkan kau nggak bisa mengerti istrimu. Agak kesini dikit Pak Jemi. Nah, oke. Lebih mepet, lebih enak saudara. Jadi transfernya gampang. Ya, kalau kau merasa seperti itu, ya, sekarang fokus ya, fokus karena Tuhan. Yuk, ingat waktu kalian pertama kali jatuh cinta sama istrimu. Coba dirasakan, mulai dirasakan, diingat-ingat gimana rasanya. Bukan daluarsa, yuk dibangkitkan. Pak Guanto, jangan lihat yang lain, lihat istrimu. Oh, cek wangele toh. Ayo, ini serius. Ya, istri lihat suaminya, jangan Bu Nini yang lihat yang lain. Ojo sungkan loh pasangan nih. Coba tatap matanya itu dengan pengertian, dengan penuh arti. Coba lihat tatapan istrimu, kira-kira berapa lama, berapa banyak kau sudah lukai istrimu. Loh bukan kemarin sudah pembahasan, sudah selesai, ini beda. Yuk serius ya, kita ini benar-benar ngalami, kita dalam hadirat Tuhan. Yuk sekarang lihat istrimu dengan sungguh-sungguh ya. Ini enggak bercanda nih, serius dalam hadirat Tuhan ya, dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak kau sudah menyakiti, melukai tanpa kau sadari. Baik dengan sikap, perkataan, perbuatan, apapun itu. Ya. Nah, sekarang bagian istri adalah tanpa juga kau sadari seberapa besar sih kau seringkali enggak taat, kau berontak, terlepas apapun, ya terlepas apapun. Bahkan kau sudah mengerti bahwa istri itu adalah menjadi penolong, tapi ketika kau melihat suamimu yang menjengkelkan dan bla 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 bla, sehingga kau menjadi pribadi yang tanpa sadar jadi membalas semua kejahatan suami. Nah, ketika kau sudah mengingat dan mulai terbuka, sekarang buka hati masing-masing. Buka hati masing-masing, pokoknya ikuti saja instruksi saya, buka hati masing-masing, dan mulai punya penginsafan. Iya Tuhan ya, Dia sudah menemaniku berpuluh-puluh tahun. Dan cukup lama Dia mendampingiku dalam suka dan duka. Tapi tanpa sadar kami berdua saling melukai, saling menyakiti. Bahkan kami terkadang membunuh dengan sikap dan perkataan yang tidak kami sadari. Terus buka hatimu. Terus dan sekarang yang kedua, Tuhan, aku mau berdamai dengan hatiku dan aku tidak mau menyakiti pasanganku Tuhan. Aku tidak mau melukainya dalam segala hal. Dan aku berjanji mau menjaganya, ini buat suami, mau menjaganya, menyayanginya, mencintainya dengan sepenuh hatiku. Dan aku berjanji Tuhan, aku akan melakukannya untukmu. Istriku adalah wanita yang terbaik. Dialah pahlawan hidupku. Dialah wanita yang mulia dalam hidupku. Dan aku sangat bangga mempunyai istri yang kau berikan dalam hidupku. Aku mencintainya Tuhan. Aku mencintainya. Sekarang istri. Tuhan, aku tahu kami memang banyak kekurangan. Dan seharusnya aku sebagai istri tidak mudah terluka karena aku sadar aku diciptakan untuk menolong suamiku. Menopang suamiku. Malam hari ini aku membuka hatiku Tuhan untuk berdamai dengan keadaanku,
berdamai dengan pernikahanku, berdamai dengan suamiku. Karena suamiku adalah pria yang kucintai dan kepadanya hatiku siap melayaninya. Tuhan, aku berdamai dengan suamiku. Aku mau kembali dengan cinta yang semula. Aku mau kau curahkan anggurmu. Jadikan aku pengabdi yang sejati kepadamu melalui suamiku. Berkati rumah tanggaku Tuhan, sehingga aku menjadi istri yang sejati buat suamiku dan ibu yang penuh kasih sayang buat anak-anakku. Sekarang suami istri saling memeluk. Saling memeluk dengan kasih dan sungguh-sungguh. Peluk dia dalam hadirat Tuhan. Katakan Tuhan masing-masing. Lepaskan kata-kata seperti ini. Kami saling berdamai. Kami saling berdamai Tuhan. Kami saling menyayangi. Dan kami mau kembali mengalami jatuh cinta seperti dulu. Jatuh cinta seperti dulu Tuhan. Curahkan anggurmu untuk kembali membasahi hati kami yang kering. Bahkan Tuhan, segarkan kami dengan air sungai cintamu. Berkati rumah tangga kami, berkati pernikahan kami. Jadikan kami satu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa memecah kami. Semakin lama, semakin berusia, kami semakin menyatu. Seperti Engkau menyatu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar. Gimana rasanya Bapak Ibu? Coba kasih mic dulu. Lihat ke jemaat semua. Yuk dari Shirley dulu boleh. Atau dari Christine terus ke kanan boleh. Cek ya. Ya kasih sebelahnya boleh. Ayo cepat. Ya boleh satu-satu boleh. Sebenarnya kami tadi kesini itu lagi tengkar nih. Lagi tengkar masalah sepele sih. Tapi berujungnya panjang gitu ya. Jadi masalah baju sih sebenarnya. Jadi awalnya itu mau pakai, aku mau pakai kemeja Mi. Mau pakai kemeja, tapi kemejanya itu agak lungset gitu loh Mi. Terus karena aku ini kan orangnya ya udah enggak apa-apa gitu loh. Tapi Christine ngomong, "Kok, kamu gak ingat katanya Mami waktu di Menara, semuanya itu dipersiapkan dan lain sebagainya." Terus, loh ini lo enggak terlalu lungset, karena bagiku enggak terlalu lungset sih Mi. Terus, nggak bisa, kamu ganti ya baju. Kayak gitu. Terus habis itu, terus tak bilang, loh, gak apa-apa lah aku pakein, makanya tetap nenteng gitu loh. Enggak, kamu pakai ini, kamu malu-maluin aku, dia bilang gitu. Terus, ya dari situ, ya udah tak pakai kemejaku tuh, udah tak pakai, terus tak buka, terus akhirnya ganti pakai baju inilah. Tapi yo, kita sempat waktu itu ada cekcok, pokoknya ya kita omong-omongan, kamu kalau misalkan kayak gitu kan, Christine ngomongnya, kamu kalau kayak gitu kan harusnya disetrika dulu atau gimana. Terus, udah Tuhan, aku cuman diam aja nih. Cuman diam, rongkol aja pokoknya. Karena ini hari ini itu tadi siang itu sempat cekcok sama orang karena mau ditabrak sama orang nih. Dan itu
hatiku masih nggak beres gitu. Maksudnya masih jengkel, masih apa. Terus sorenya ditambah dengan kejadian ini jadi tambah aku cuman diem aja. Tuhan, menghela nafas pelan-pelan. Tuhan, tolong Tuhan, aku ini mau pelayanan Tuhan, aja sampai aku ini membawa celah kayak gitu nih. Terus habis gitu datang sampai sini, loh kok firmannya kayak gini. Langsung ditembak sampai mami. Dari situ langsung, aduh Tuhan, ketembak-tembak terus nih. Ya udah aku cuma minta pengampunan terus sama Tuhan dari dalam di situ. Terus ternyata disuruh maju di sini aku cuma, ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Jadinya gitu nih. Jadinya wes, ya Tuhan, tapi udah berdamai sih. Ya sampai kapan. Ya, terus Christine ketika tadi melakukan tindakan seperti itu, apa yang kamu rasakan? Ya, jujur pagi tadi waktu kami perjamuan saya tuh udah dapat ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi waktu kejadian kami hampir ditabrak orang itu, saya lupa dengan ayat itu. Cuma saya sudah sempat bilang, sudah Pak, gak usah diperpanjang, saya bilang gitu. Tapi Soalnya bukan STN ya. terus akhirnya saya sudah tarik bajunya, dalam artian saya berusaha biar dia tuh nggak sampai saya bilang gini, yang waras siapa? Yang waras tuh ngalah, sampai saya bilang gitu. Saking saya sudah deg-degan, saya sudah gemeter, saya cuma takut tambah ribut panjang gitu. Terus akhirnya di jalan saya udah, Tuhan tolong kasih damai sejahtera buat kami, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, kami hampir sampai ke suatu tempat, saya tanya, sudah memaafkan orang itu? Saya bilang, sudah. Oh ya udah, bagus. Saya bilang gitu. Nah, terus kejadian tadi siang udah sampai kami di rumah. Terus saya tanya, nanti mau pakai baju apa? Saya tanya. Itu ada kok kemeja di sana. Sependengaran saya seperti itu. Terus, oh ya sudah, saya nggak berpikir kalau itu lungset gitu. Nah akhirnya setelah tadi saya lihat dia pakai kemeja, saya gini, loh ngapain pakai yang lungset, saya yang lecek, saya nggak suka ngelihat yang seperti itu, saya bilang. Udah ganti, saya bilang. Nah, akhirnya, loh tapi masih ngotot gitu dalam artian, kan tadi saya sudah bilang kalau mau pakai kemeja. Lah tapi papa nggak kasih tunjuk, saya mau pakai kemeja yang ini gitu. Kalau kasih tunjuk, kayak saya lihat, saya pasti langsung setrikain. Mau saya capek ya, saya akan berusaha gitu. Terus akhirnya ya kami debat. Terus tadi di jalan gini, Tuhan ingetin, kenapa kamu gak jaga hati? Oh iya, tadi pagi loh Tuhan sudah ingetin gitu, sebelum kejadian Tuhan sudah kasih inget gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Terus saya juga mau melepaskan pengampunan buat suami saya. Saya gini, karena dia masih ada akar jengkel dengan kejadian tadi pagi, sehingga merembet lah sampai saat ini gitu. Jadi ya sudah, saya nggak mau pusingin, saya nggak mau panjangin gitu. Akhirnya pas tadi Mami Firman, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan langsung tegur kami supaya nggak berkepanjangan gitu. Ya, tadi setelah melakukan pemulihan seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya rasakan tenang, damai sejahtera gitu. Ya. Dan satu lagi, sama tadi kan di doa itu supaya semakin jatuh cinta seperti yang semula. Karena saya merasa, iya ya, jatuh cintanya itu berkurang. Itu sih Mami. Ya, siapa yang menyangka biasanya mereka keluarga cemara. Siapa yang menyangka hari ini lagi berantakan. Tapi itulah Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, selanjutnya, lanjut Pak, silakan. Salam, Abi Samian. Sungguh luar biasa ya, ini sudah kami mengingatkan berapa ya, sudah sekitar 40 tahun yang lalu saudara ya. Kami ini tinggalnya dari tetangga. Bagaimana saya ini kalau lagi di
masih sekolah itu, kalau dia masuk sekolah tak lihatin gimana. Wah ini cerita hobi mesak ini panjang ini. Iya Bu. Jadi ini betul-betul mengingat masa lalu saya Bu. Saya teringat, aduh Tuhan terima kasih. Bagaimana Tuhan menginginkan cinta mula-mula saya sama istri saya ini. Karena cukup lama kami pacaran itu Bu. Mungkin sekitar ada berapa ya? 9 tahunan ya. 9 tahun kami sempat pergi kerja di Jakarta, balik lagi. Ternyata tetap setia Bu. Sampai kami ya kita. Nah selama kami pernikahan itu memang kami saat-saatnya pertama-tama memang merasakan bagaimana sukacitanya. Tapi setelah berjalan sekian lama itu apa yang saya sampaikan tadi betul. Jadi saya ini kalau ada masalah itu saya diem ya. Saya diem ya, bahkan sampai berhari-hari. Bukan hanya, jadi dia yang datang, adalah dia nyelondoh ya Bu ya. Nyelondoh sama saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya lama-lama, dan itu berlaku sampai lama saudara ya. Bahkan sampai pelayanan pun masih begitu. Saudara. Dan akhir-akhir ini sungguh luar biasa saat saya bisa merasakan bagaimana saya merasa mau kehilangan saat dia sakit saudara. Sakit saya merasa, duh Tuhan ternyata mengingatkan masa lalu, bagaimana dia mendukung saya selama ini, selama saya bekerja, dia ngomong anak-anak gimana di rumah. Jadi kita ke rumah itu yang kelihatannya namanya anak kecil berantakan kayak gitu, tapi dia selalu bisa mendukung saya. Nah, terima kasih malam hari ini bisa dipulihkan untuk bisa lebih lagi mengasihi istri. Apa yang dirasakan Pak tadi waktu pemulihan? Ada damai kasih tabu. Ingat masa lalu masih sekolah dulu. Iya. Kalau Ibu tadi waktu pemulihan apa yang Ibu rasakan Bu? Saya merasakan sukacita, damai sejahtera. Ya, situ pelong ya Bu ya. Iya. Karena ini Bu, dia ini waktu sekolah saya nyarikan sekolah waktu SMP itu. Cari sekolah, saya nyarikan sekolah. Karena bapaknya ini, ibunya ini ngomong, ini minta tolong ini carikan. Ya ini, nyari sekolah. Makanya, waduh nostalgia sungguh luar biasa. Ya. Terima kasih. Jadi ini tadi malam diingatkan nostalgianya Pak ya. Betul Ibu. Cinta SMA bangkit kembali. Ya lanjutnya. Bukan STM Bu, tapi cinta STM Bu. Oh ya silakan. Ya, Salam. Ya. Malam hari ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa, seperti peneguhan kembali buat saya. Oh puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Sally tadi gimana sampai meneteskan air mata dia? Bu ya gini tiap hari po Tuhan. Ingat masa dicintai dulu dikejar. Wes, Jem, kok ingat masa dicintai? Emang sekarang nggak pernah dicintai, Jem? Tega banget. Ngoyo, Mi, ngejerit dulu ngoyo. Oh, dulu ngejarin ngoyo, sekarang? Sekarang di Babano. Aduh. Jemi, apa Jem? Coba, hari ini kamu rasakan apa Jem? Belum 100% ini. Hah? Belum Oh, 100%. Ya, perlu untuk Iya. dilanjut di rumah ya. Iya. Oke. Ya Bu Nini, Pak Guanto. Ya. Pak Guanto dulu deh. Ya. Rasanya di hati itu ser gitu. Weh. Orang bilang sejuta rasanya. Weh. Terus Ya. rasanya gimana Pak rasanya Pak? Ya, saya merasakan hadirat Tuhan, Bu. Puji Tuhan. Ya. Nah sekarang Bu Nini, Tadi mau berangkat itu sempat mangkel. Pak Guan itu sudah selesai. Terus dia nunggu tuh di depan pintu. Ngeliatin ke dalam rumah itu ngeliatin saya lah. Saya tuh masih muter, masih cari sepatu, masih muter lah. Terus masih masuk kamar. Nah, maksud saya tuh gini loh.
Lah ngapain? Kamu itu berdiri ngeliatin saya itu ngapain? Mbak wis keluar, buka pagar, mobilnya dikeluarkan, terus saya datang kan selesai toh, lebih cepet gitu loh maksud saya. Tapi saya tuh cuma batin toh. Saya cuma diem toh, saya diem di mobil saya banyak diem. Memang hari-hari ini Tuhan sedang membentuk saya. Saya dulu cerewet, sekarang saya berubah total. Saya diem, apapun saya diem, saya hanya Tuhan ampuni saya. Saya itu mau pergi ke rumah Tuhan, tapi saya itu mau bawa hati yang mangkal. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya terus sepanjang jalan seperti itu. Dan lah firman kok ya tepat sekali Tuhan, kena saya jadi. Benar-benar, duh, saya jadi berdamai. Puji Tuhan. Dengan berpelukan saya Ini kembali lagi berdamai. Tuhan. Silakan. Ya silakan Pak Ya. Susilo. Jadi tadi juga itu mengingatkan saya terus terang kita saling mulai dari SMA Bu. Cuma waktu Agak itu, dekat Pak. waktu itu orang tua enggak setuju dari pihak istri saya enggak setuju. Karena mungkin lihat hal-hal sesuatu dalam keluarga kami, tapi dia Mic-nya agak dekat Pak. dia begitu tekun sampai berdoa sama Tuhan, pokoknya dia mau menyenangkan orang tuanya. Kalau misalnya orang tua enggak boleh, dia enggak berani melangkahin karena dia mengasihi. Saya turun aja biar Bapak nggak ke belakang. Kasihan sekali. Ya lanjut Pak, terus gimana Pak? Jadi kami terus terang pacaran terus lama, mungkin ada berapa belas tahun ya. Sampai Dari yang akhirnya- 10, ini 9 ya Pak tadi ya? 9 ini 18 tahun. Bukan 18, antara 15 mungkin. Oh 15, ya. Baru resmi menikah gitu. Oh iya. Sambil kerja. Dekatin segala mic-nya, Pak. macam. Ya sambil kerja, sambil pacaran. Nah waktu tadi diingatkan, ya saya teringat dulu. Dia begitu mengasihi saya, mencintai saya. Tapi kadang-kadang ya saya rasanya tidak mengasah. Jadi seolah-olah kayak biasa. Tapi tetap saya lanjut sama dia. Sampai akhirnya dari pernikahan, kemudian kita terus berkeluarga. Ya mesti ada cekcok sedikit-sedikit lah yang enggak sesuai. Tapi kita saling memaafkan, saling mengasihi gitu. Tambah lama, terus tanya kita tambah umur, kasih itu lebih lagi, Hingga rasanya itu kalau dia nggak ada, saya nggak sanggup. Kehilangan dia. Itulah kasih yang sungguh-sungguh sampai akhir. Itu yang saya rasakan tadi, begitu kembali mengingatkan akan kasih. Ya, puji Tuhan kembali diingatkan ya Pak rasa itu ya. Kalau Ibu bagaimana Ibu? Saya Dekatin. waktu sama orang tua nggak boleh itu, saya sungguh-sungguh saya nggak mau melangkah tanpa restu orang tua. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya juga nggak mengenal Tuhan seperti sekarang. Tetapi nggak tahu caranya Tuhan tuh memberikan saya. Saya terus terang bilang sama Tuhan, Tuhan saya sayang sama papa, yang keras tuh papa saya. Saya sayang sama papa, tapi saya juga sayang sama dia. Tapi Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk saya. Kalau memang ini Tuhan sediakan untuk saya, Tuhan lunakkan hati orang tua saya. Tapi saya tidak mau melangkah tanpa restu orang tua. Nah itu berjalan sampai lama itu. Sampai satu hari papa saya tuh sadar. Dan diizinkan. Jadi pengorbanan kita berdua untuk saling setia tuh lama diuji gitu. Dan suami saya nih pengalah. Jadi walaupun saya yang salah, kadang-kadang saya keras hati, tapi selalu dia yang mengalah. Jadi semakin lama, semakin berumur itu menyadari akan kekurangan saya. Jadi saya mau berubah gitu.
Kadang-kadang itu terlalu disayang itu lonjak. Jadi ini juga untuk anak-anak muda, jangan sekali-kali melangkah ke perkawinan itu tanpa restu orang tua. Karena begini saya yang merasakan direstui Tuhan itu semua. Iya. Tadi waktu pemulihan, apa yang Ibu rasakan, Bu? Saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan bahwa kami ini Tuhan itu betul-betul disenangkan kalau kita ini rukun gitu. Ya, betul. Ya, puji Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Ya, sekarang Pak Frans, gimana Pak Frans? Bilang apa ya? Soalnya orang kan punya orang terlalu baik. Oh, terlalu baik. Terus cinta sama saya. Oh, Iya. istri terlalu baik. Terus Pak Frans sendiri baik nggak kira-kira? Ya. Pak Fransnya gini sendiri baik nggak kira-kira? Oh, lebih baik lah. Oh, lebih baik. Ya. Kecap nomor 1, saudara. Karena saya merasa dia terlalu kebaikan dengan saya. Ah. Sampai saya mau mandi apa dicakam baju. Dekat gini Pak mic-nya. Ya. Mic-nya dekatkan gini. Oh iya, cakam baju apa semua. Iya. Makan juga begitu. Jadi kalau makan, ya toh disertai di meja, tuh kita harus makan sama-sama. Iya. Nah itu saling menyayangi begitu. Oh iya. Iya. Ini bukan istri Pak, malaikat. Oh iya betul. Soalnya biarpun Pak Fran lihat cewek sana sini, dia tetap. Nah, Ibu Olga gimana tadi waktu pemulihan? Apa yang Ibu rasakan? Ya, saya rasa bersyukur sekali sama Tuhan karena bisa dipertemukan sama suami yang begitu penyayang, romantis. Wis. Aduh. Yang muda jangan kalah ya. Hendra jangan kalah. Ya. Jamie malu dong. Ya terus? Ya, baik hati dan sangat perhatian sekali. Oh. Ya, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Pak Frans. Oh yes, puji Tuhan. Nanti sampai di rumah tolong Pak Jamie seterusnya dilatih ya Pak Fran ya. Gimana sayang-sayang istri ya. Oke, puji Tuhan. Bu Ruli mau, tadi Bu Ruli belum sempat bicara ya. Yuk silakan Ibu. Oh Bu Tri, sorry. Ya. Yang mana tadi ya? Oh iya, silakan Bu. Kesannya gimana waktu pemulihan tadi Bu? Apa yang Saya Bu? sungguh sangat bersuka cita Oh iya. saat pemulihan tadi. Oh, Karena saya memang keras orangnya. kelihatan Tapi dia kok Bu. penyayang. Iya. Tapi dia Saya penyayang. lemah lembut. Iya. Ya, saya diingatkan lagi Bu Iya. tadi sama Tuhan untuk lebih Mic-nya deketin Bu. lembut lagi. Oh iya. Coba sekarang suaminya dicium, dipeluk Bu. Kalau dia peluk, Ya, tapi beda hari ini kan. Terima kasih. Tolong sebelahnya suruh ajarin dulu. Oh Ibu juga? Iya Ibu. Sudah tadi katanya? Sudah. Penonton kurang puas Bu. Sekarang terakhir, kloter terakhir kayak naik haji aja kloter terakhir. Ayo. Ayo Sunyi. Puji Tuhan. Saya kalau melihat suami saya tidak terlalu berharap banyak. Dia punya perubahan sikap yang dekat, yang saya inginkan. Jadi saya pikir ya kalau nantinya dia bisa baik ya puji Tuhan. Kalau enggak ya wis sak karepmu. Tapi melalui ini tadi saya jadi punya pengharapan lagi untuk menunggu waktu yang saya nantikan ada perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Ya, saya puji Tuhan ya punya istri yang setia, sabar dan
sabarnya itu enggak ketulungan. Ya, memang keluarga kami ini keluarga yang tar-ter-tor ya. Mesti kalau ada apa masalah sedikit aja lebih keras saya. Apalagi masalah yang lebih besar. Tapi saya punya komitmen. Saya tidak akan marah lebih dari 1 jam. Setengah jam sudah selesai. Selesai nggak selesai saya anggap selesai. Saya kumpulkan. Dah Tuhan mau apa? Ya gitu. Jadi saya biasakan ya. Saya tidak akan marah seperti orang-orang sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Saya nggak akan kayak gitu. Saya kalau marah 1 jam, setengah jam kepada siapapun, kepada orang-orang yang lain pun saya juga gitu. Saya mulai membatasi emosi saya karena saya pernah kena stroke ya. Itu marahnya udah melampaui batas kecepatan otak saya. Jadi kena stroke ya. Buat apa marah sampai kena stroke? Nah, saya nggak mau lagi. Nah itu, udah nggak mau seperti yang itu lagi. Jadi saya mulai setengah jam cukup. Selesai gak selesai kumpul loh. Jadi bagi istri saya mau minta maaf, mau saya yang salah atau dia yang salah, buat saya serahkan semua kepada Tuhan. Karena semua masalah, kita hidup ini kapan gak pernah masalah? Oh sudah mati baru punya masalah, semua masalah itu selesai. Jadi saya bilang, ya sudah ya, kita benar, memang orang rumah tangga itu pasti ada cekcoknya, ada ketidakcocokannya. Tapi itu tadi saya, dari setiap pelajaran yang saya dapati melalui kedua orang tua saya, kalau yang cekcok sampai berjam-jam, saya punya kesimpulan, kalau marah nggak lebih dari setengah jam. Terima kasih dan melalui hari ini, saya bersuka cita sekali karena saya ingat-ingat zaman pertama kali saya mencintai istri saya itu kayak gimana gitu. Jadi saya menganggap istri saya itu seperti umur 21 tahun yang lalu. Dan kan saya anggap tua, walaupun umurnya sudah tua, tapi saya anggap istri saya kok lebih cantik ya. Umurnya masih 22 tahun gitu. Jadi itulah yang membuat saya tidak terkesan sama orang lain, tapi hanya terkesan sama istri saya sendiri. Puji Tuhan, semua beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kembali ke bangkunya, peluk dulu suaminya, bilang thank you, I love you. Iya. Sepanjang jalan kenangan. Pak Guanto maksudnya. Oke. Nah saudara, suami istri kalau lagi merasa kok anggurnya mulai habis ya, yang dilakukan seperti tadi. Panggil pasangannya, yuk ma, yuk pak, duduk bareng. Kayaknya kita ini perlu pemulihan, ya. Dan kalau pemulihan itu nggak usah bilang gini, kamu minta maaf sih, aku sih, yuk enggak gitu, ya. Harus saling mendahului, itu tanda orang yang rendah hati, cinta Tuhan, ya. Jadi kalau rajin membereskan seperti itu, percayalah, lama-lama semakin berjalan waktu, ya, itu semakin kau mengalami cintanya Tuhan itu bukan lagi kepada suami, ya, secara jasmani, tapi ketika kau menyatukan dengan pasanganmu dan ketika kau menyatu dengan pasanganmu, dan itu sama seperti kau mencintai Tuhan dengan ketulusan dan kesejatian. Dan disitulah nanti kau akan merasakan Tuhan itu nyata sekali di hatimu. Sehingga kau merasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Coba saudara, saya ini kan sering melakukan itu. Ketika saya dengan tulus gitu ya, saya kembali peluk suami saya cium dia. Justru yang saya rasakan bukan suami saya, tapi hatinya Tuhan. Sehingga saya ini kayak apa ya, menangisnya tuh bahagia. Gitu loh saudara. Nah jadi suami istri jangan gengsi kalau mau pemulihan, saling pengakuan, tidak perlu gengsi. Karena buat kita gini loh, kita mempertahankan semuanya itu tapi ujungnya kita semakin jauh dari Tuhan, semakin kering dari Tuhan. Tidak enak saudara. Tapi kalau suami istri beres, begitu duduk dalam hadirat Tuhan,
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, itu langsung kita bisa spontan mengalami hadiratnya, mengalami kasihnya, mengalami kebaikannya tanpa harus berjuang dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Hati kita sudah dipenuhi dengan kasihnya, penuhi dengan pengampunannya, penuhi dengan geloranya. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan, kita nggak punya kesulitan. Itu ya, bukan cuma suami istri aja. Keluarga, saudara, anak dan orang tua, ya ayo semakin ke sini semakin kau perbaiki. Ya anak-anak juga semakin, namanya kalau anak harus semakin punya pengejaran ke orang tuanya. Jangan tunggu orang tuanya cari anak dulu baru orang tuanya mama bolo-bolo. Coba anak-anak sering-sering peluk mamamu, sering-sering peluk papamu, nanti kau lihat. Ya, hidupmu akan beda, berkatmu juga akan beda. Ya, tuh, Yanawati. Kenapa kok guya-guyu gitu? Ya, terutama kalau anak-anak cewek, nempel gitu loh, kayak Aurel punya maunya sama mamahnya. Mama, 3 kali pasti ada maksud. Mamanya udah langsung jaga-jaga, saudara. Tapi itu Aurel yang dulu. Aurel yang sekarang beda. Mama, I love you. Habis ini tak sapu ya, Ma. Kalau aku mood. Nah, percayalah. Orang tua juga gitu. Ayo belajar pendekatan lebih dengan anak. Ya, peluk anaknya. Bahkan ini ngomong juga belajar, saudara. Nanti saya akan praktek. C, tambah cantik loh kamu sayang. Tapi tadi sudah di lift. Cuman teguran. Ini loh Mak, nggak mau dandan sing ngapa gitu loh. Tomboi. Saudara, saya bilang sama anak, hari Minggu ada pertobatan seluruh wanita. Wanita kok pakai celana terus. Makanya sih jomblo-jomblo ki bingung, saudara. Karena apa? Lah mesti orang laki lihat ini wedok apa lanang ngono lho. Orang enggak mau pernah pakai rok, saudara. Saya bilang, hari Minggu ada pertobatan seluruh wanita pakai rok. Iya, saya bilang, mosok kalah sama Bu Jenny. Saudara tahu kalau wanita itu pakai rok ya beda. Ya, dan ibaratnya sakera ya, misalkan yo. Kalau kau pakai rok itu rokmu tuh mengingatkan kau, ojo kayak sakera, kau perempuan. Nanti mau nggak mau tuh membatasi. Ya duduk pun nggak iso sembarangan. Karena apa pakai rok? Mau nggak mau. Jalan juga iso, pelangkah kayak tentara, nggak bisa. Kecuali Teresa. Saya nggak belanjani loh Teresa. Dia jalan di lantai atas, suara sampai ke bumi bawah. Itu jalan loh, enggak lari saudara. Sampai semua itu sekarang sudah hafal, itu pasti Teresa di atas itu. Langkahnya ngalang-ngalai langkah Goliat. Makanya saya bilang kalau kamu pakai rok itu hujan salju Indonesia kayaknya. Nah, saudara terkasih, ya makanya besok hari Minggu semua wanita-wanita, kalau kau merasa wanita, pakailah rok. Nanti kita akan bilang, mulai hari ini di tanggal sekian ada pertobatan seluruh wanita. Yang kedua saudara, selain feminim, suamimu kalau lihat kamu tuh beda. Mah, hari ini kau benar-benar wanita mah. Loh kemarin piye? Kadang laki-laki. Saudara, saya kasih tahu, apa yang kau pakai itu akan mempengaruhi karaktermu. Walaupun tidak, setidaknya atos. Karena kau memakai apa? Habit laki-laki. Ya tahu saudara? Makanya zaman sekarang itu wanita lebih gagal, lebih perkasa dari laki-laki. Nah karena itu yang dipakai salah.
Nah, sekarang mulai belajar. Pakai rok itu jauh lebih cantik, lebih elegan. Bahkan kau lebih punya roh yang punya penguasaan diri tanpa kau sadar. Yang ketiga, Tuhan bilang gini, mempelaiku sekarang waras. Loh, Tuhan menciptakan kau wanita itu ya pakaiannya itu ya enggak seperti itu terus saudara. Masa dari puluhan tahun ya celonoan aja saudara. Ya. Dan saya ini kalau pakai pakaian selalu, Tuhan kau mau hari ini aku pakai apa? Pakai rok. Nah aduh saya tahu kalau saudara saya pakai rok pasti Tuhan lagi jatuh cinta sama saya. Loh saya aja gitu saudara. Nah coba rasakan kalau nggak percaya. Tuhan lebih menikmati saya itu pakai rok. Tapi kalau saya lagi malas Tuhan, boleh nggak pakai celana? Saya pakai celana itu sebetulnya saudara, kalau ada artakol, KKR itu wajib dan harus. Kan nggak mungkin saya doain orang tak lewatin kongkong saudara. Tapi sejujurnya Tuhan lebih suka saya pakai rok seperti ini. Gitu. Karena kamu tuh wanita nak. Nah saudara terkasih yang terakhir. Ketika wanita tuh memakai habitnya ya. Saudara terkasih. Kehambaanmu akan semakin melengkapi dirimu secara psikis ya. Kau sadar saya ini wanita. Tapi saudara, kalau misalkan ya, memang karakter kayak Sakera, rada rodok perlu proses saudara. Tapi setidaknya pakaianmu mengingatkan engkau. Ya kan saudara? Nah, jadi hari Minggu hari pertobatan seluruh wanita. Supaya engkau terlihat cantik yang sempurna. Amin. Kayak Tanti itu loh, ya toh? Udah pakai rok gitu wes, rambutnya panjang. Kayak putri dia. Asik. Tapi pakai celana, ambil ketawa, waduh enggak tahu saudara. Oke Bapak Ibu, ya kiranya hari ini, saya tadi gini jujur sama Tuhan. Tuhan, ini kok ngebahas suami istri, kan ini kuasa pujian. Tuhan bilang enggak apa-apa, lanjutan yang kemarin. Tapi Tuhan itu selalu ya saudara, enggak pernah salah. Ya, enggak pernah salah. Nah saudara, mari ini salah satu pintu rahasia Tuhan yang dipulihkan lewat suami istri. Amin. Kerjakan, terus kerjakan sampai engkau melihat sesuatu yang benar-benar mengubah rumah tanggamu, mengubah keluargamu, pelan-pelan mengubah ekonomimu, keberuntunganmu, bahkan mengubah surga turun ke bumi. Amin saudara terkasih. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan kembali menyembah Tuhan.